Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Nasab lengkapnya sebagai berikut: Sunan Ampel bin Said Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Said Jamaluddin Al-Husain bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah bin Said Abdul Malik Azmatkan bin Said Alwi Amil Faqih bin Said Muhammad Sahib Mirbat bin Said Ali Hali, Kasam bin Said Alwi bin Said Muhammad bin Said Alwi bin Said Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa bin Said Muhammad bin Said Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo, berputera, Sunan Bonang, Siti Syariah, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, berputera, Dewi Murtasiyah, Asyikah, Raden Husamuddin, Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, Sunan Demak, Pangeran Tumapel dan Raden Faqih, Sunan Ampel II. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan. Dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun, karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak mengatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel 1938, menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik, tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa. Sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik, kemudian dinikahkan dengan perempuan setempat. Itulah sekilas kisah tentang Sunan Ampel, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita serta bisa meningkatkan rasa keimanan kita.